Pemirsa, kita kembali lagi di UI Corner dan pastinya juga masih bersama saya Armian dan tentunya juga bersama Bapak David ya. Nah, pastinya juga kita tadi juga sudah mendengar ya bagaimana background pendidikan terus juga Pak David juga memulai karirnya ya. I could say from zero to hero. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah nih, terutama juga generasi sekarang nih Pak ya, para mahasiswa. Oke, nah jadi seperti saya juga jelaskan di awal tadi, nah beliau sekarang itu menjadi direktur di Direktorat Keuangan dan Perencanaan. Jadi kita bahas sedikit ya mulai tentang direktorat yang satu ini seperti apa. Mungkin dari Pak David bisa menjelaskan nih Pak tentang peran dan juga fungsinya dari DKP ini di UI ini, juga di Universitas Indonesia. Oke, jadi peran dari fungsi dari DKP ini bagi kita sebelum di sini kan ini memang sangat ya struktural ya. Kenapa demikian? Jadi peran dan fungsinya ini adalah bagaimana kita melakukan tata kelola keuangan universitas kita. Berbahasa mengenai tata kelola keuangan ini, maksudnya di sini adalah kita bagaimana mengelola uang masuk dan uang keluar daripada universitas kita. Kenapa harus dilakukan? Kalau tidak kita kelola dengan baik, tentunya nanti itu akan mempengaruhi daripada performance daripada kampus kita yang tercinta ini ya di Indonesia. Kenapa saya bilang itu perlu dilakukan? Karena kita kan ada namanya program kerja di kampus yang selama setahun ya. Tentunya ini kan diarahkan kepada perencanaan keuangan, yaitu kita membantu yang adanya anggaran. Anggaran ini tentunya akan berhubungan dengan program-program kerja kita yang ada di kampus. Saya ambil contoh lah, misalnya apa itu yang PKK ya? Iya, PKK ya, PKK. Nah, itu sebenarnya dananya itu harus kita susun jauh sebelum program kerja. Bukan pada saat di situ mau pelajaran di situ disusun, itu nggak bisa. Jadi jauh sebelum program itu dijalankan, kita sudah menyusun dulu bersama dengan semua prodi-prodi yang ada di Universitas Indonesia. Yang tentunya dengan adanya kerjasama dari semua prodi, ya, maka program kerja itu akan kita sesuaikan dengan anggaran kita susun. Kalau saya sendiri kan, terus terang saya pun nggak tahu apa program kerja mereka. Kalau dari setiap masing-masing prodi itu tidak ada yang datang memberikan proposalnya ke kita, kita pun nggak tahu dananya, programnya apa, dananya apa. Nah, itu saya nggak tahu. Nah, dengan adanya anggaran dari program yang sudah kita susun itu, tentunya nanti setiap prodi dapat menjalankan program kerjanya masing-masing tanpa ada bantuan apapun, karena memang dananya sudah ada. Nah, dananya sudah ada. Tinggal bagaimana nanti DKP ya melakukan pengawasan terhadap program kerja yang sudah berjalan. Ya, kalau kita sih pinginnya outcome-nya itu, hasilnya itu ya bisa bermanfaat bagi performance kampus kita. Karena semakin banyak program kerja kampus kita, tentunya masyarakat sekitar kita itu melihat kita, wah ternyata Universitas kemudian itu banyak ya programnya untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada namanya DKP ini, wah saya nggak tahu nih outcome-nya seperti apa, dananya seperti apa, pencapaiannya seperti apa, kita nggak tahu. Ya, memang saat ini saya bersama dengan rekan-rekan yang ada di DKP itu yang bersatu yang melakukan perubahan-perubahan. Karena Ibu Rektor juga mengharapkan saya itu juga melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Supaya apa? Supaya Universitas Muhammadiyah ini kedepannya lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Nah, satu lagi perencanaan. Nah, perencanaan itu tadi kita susun program kerja, kita susun anggarannya, ya. Lalu kita laksanakan dan kita DKP itu mengawasi daripada dana dan program kerja supaya tidak rencana itu tidak lari dari yang sudah kita tetapkan outcome-nya. Outcome itu perlu. Kenapa? Kalau nggak ada outcome, kita nggak tahu ini sudah berhasil tuh nggak ini program kerja. Karena Ibu
Redaktor mengharapkan dari DKP itu betul-betul mengawasi keuangan kita semuanya diawasi gitu, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya ya ke arah yang positif ya. Iya benar ya. Oke. Nah mungkin pasti juga mungkin dari pengalaman Bapak ya kayak juga sudah expert gitu ya di bidang perbankan. Nah juga itu switch beralih ke di dunia pendidikan gitu ya, institusi pendidikan tinggi. Nah, mungkin strategi-strategi khusus gitu yang menjadi pegangan Bapak ya di bawah direktorat Bapak ini supaya juga mungkin bisa memberikan perubahan dan juga bisa menjadikan UI semakin terdepan. Atau ada strategi khusus nggak sih Pak? Ya pasti ya. Yang namanya kita pimpinan itu hadir di dalam suatu institusi itu pasti ada perubahan. Kalau saya itu biasanya ya saya itu bawa budaya itu dari perusahaan yang pernah saya rubah. Ya, budayanya saya rubah dari yang kaku menjadi yang lebih baik. Maksudnya kaku itu artinya dari yang tidak mau dirubah, pelan-pelan kita rubah. Triknya seperti apa? Saya pertama kali kalau membangun pekerjaan itu yang perlu sama saya itu adalah pendekatan terhadap manusia ada. Maksudnya siapa? Karyawan kita. Kenapa? Di antara semua karyawan itu kan punya pribadi yang berbeda-beda. Ya mungkin dulu kalau dengan pimpinan lama mereka mungkin agak tertutup. Kadang ada ide-ide, nggak bisa keluar. Ya kalau saya sih orangnya, kalau anak saya bilang gokil lah. Gokil, bawa-bawanya ya bersama mereka. Dekat sama mereka, apa yang kamu inginkan selama ini seperti apa yang kurang dari divisi kita itu apa. Biasanya kan dari divisi-divisi lain kan pasti ada cerita-cerita yang kurang bagus dari divisi kita kan ada. Kita perbaiki pelan-pelan. Tentunya ya kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada departemen lain. Yang bisa menilai kita itu kan departemen lain. Kalau kita menilai kita ya pasti yang bagus-bagus semua, jelek. Nah yang kedua, saya selalu mengedepankan itu IT. Kenapa? Kalau kita masih budaya yang ya semi IT lah kita, pekerjaan kita kan lama banget. Maaf ya, teman saya. Kalau di UD ini saya lihat ya di departemen DKP ini itu untuk khususnya untuk keuangan itu agak sedikit lambat, pelayanannya lambat gitu. Inilah yang sekarang jadi kendala bagi saya. Kenapa? Karena kalau ini terus begini nanti kan servis kita dianggap mahasiswa itu lambat. Nanti ujung-ujungnya kasihan nih ternyata ditelepon kan. Wah ini DKP ini ngapain nih? Saya saatnya DKP lah yang menghandle semuanya sampai dengan Nah kemudian selain daripada IT itu kita juga melakukan training kepada staf-staf yang ada di DKP supaya apa? Dengan adanya training itu paling tidak harapan mereka yang selama ini saya lihat mereka pingin sekali di training. Kenapa? Kalau saya tanya kenapa gitu? Iya Pak, masa pakai itu aja Pak, Excel aja kan. Kerjaan saya pun nggak kelar-kelar. Nah ini kan keluhan-keluhan yang perlu kita tanyakan. Kemarin saya itu sudah live demo ya. Berarti apa yang keinginan mereka sudah saya kabulkan, tinggal nanti bagaimana dari top manajemen kita itu bisa menyetujui lah proposal dari DKP supaya DKP ini bisa selangkah lebih baik dari universitas saya. Ini saya lihat ini ya di Indonesia ya, sebenarnya nggak jauh beda dengan cuma saya mencoba perubahan ini harus semua komponen yang ada di dalam manajemen dan juga ada di direktorat ini. Ayo kita sama-sama berubah lah. Jangan nanti DKP berubah, departemen lain tak berubah, sia-sia aja. Oke, nah keren banget nih pemirsa ya, bisa dicuri ilmunya gitu ya. Mungkin satu lagi nih Pak di sesi kali ini, nah kita juga mungkin pengen tahu gitu ya dari background Bapak ya, dari experience Bapak yang luar biasa sekali. Nah itu sebenarnya
apa sih tantangan manajemen keuangan itu dalam dunia mungkin dunia perbankan atau juga dunia industri yang lebih ke bisnis ya, komersial, dengan institusi pendidikan tinggi gitu. Nah, jadi mungkin pendidikan tinggi ini bisa dibilang ya education business juga Pak ya. Nah, jadi mungkin tantangannya atau perbedaannya gitu itu seperti apa gitu? Kalau tantangannya ya perbankan itu sama untuk kamu. Itu masalahnya itu simpel aja, IT-nya. IT. Ketika IT itu dibuat maju ke depan, ada saja nanti sekelompok orang itu kadang kurang menerima. Dianggap jobnya diambil alih oleh IT tersebut atau oleh orang-orang yang betul-betul menguasai IT. Contohnya saja BCA sekarang, coba perhatikan BCA. BCA sekarang itu ya, segala sesuatunya itu adalah IT, digital. Digital. Akibatnya apa sekarang? Karyawan dikurangi. Sekarang aja buka rekening lewat handphone. Nah, sekarang teller tak perlu. Caranya gimana? Masukkan uang, masukkan aja KTM. Udah selesai. Nggak ada guna. Kenapa? Sekarang berbasis digital. Makanya saya bilang kepada anak-anak, hati-hati. Di zaman kamu nanti, jangan kamu terlalu berharap kerja di bank. Yang ada sekarang adalah bagaimana kamu menciptakan pekerjaan untuk diri kamu sendiri, menciptakan lapangan kerja. Ya. Contohnya lagi, saya lihat itu Bank UB, saya lupa itu bank apa itu. Ada dulu bank yang apa? Saya lupa nama bank apa. Sekarang udah tutup. Sebagai akibat apa? Kalah bersaing dengan bank-bank digital. Nah, untuk mahasiswa, untuk yang kita lah ya, kita. Ini saran saya kepada mahasiswa kita itu diperkenalkan dengan yang namanya digital. Digitalisasi. Sekarang coba lihat di kampus yang di Jakarta. Dosen itu nggak perlu lagi datang ke kampus. Dari rumah sambil masak dia dan bermain. Harus beli dari IT ya Pak ya? Iya, IT. Iya. Jadi makanya kalau yang tamatan informatika ya syukurlah ya. Iya. Oke, itu dia pemirsa yang pasti juga punya sedikit bisa disimpulkan ya. Nah, pasti juga kalau sekarang ini di era revolusi industri 0% ini ya, benar, itu buat apa namanya tenaga manusia bakal terganti dengan sistem IT yang semakin berkembang ya. Betul. Oke. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini dan nanti juga di sesi terakhir kita akan bincang-bincang lagi pasti juga bersama Bapak David di UI.